Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi melanjutkan terkait dengan sistem saraf otonom. Ingat untuk memutar kembali video saya tentang sistem saraf persarafan secara umum. Tadi sebelumnya kita sudah membahas sampai pada sistem saraf pusat. Untuk membahas sistem saraf otonom, saya mengingatkan sedikit terkait dengan sistem saraf perifer. Ini terdiri atas saraf yang berasal dari otak, ada 12 pasang, serta yang dari spinal cord, ada 31 pasang. Berperan menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem saraf pusat terdiri menjadi sistem saraf sensori dan motorik. Satu lagi yang enteric plexus, ini tidak kita bahas di sini. Saraf sensori akan mengirimkan impuls saraf dari tubuh ke sistem saraf pusat dan ke efektor. Sedangkan motorik ini terbagi menjadi saraf somatik, otonom, dan saraf enterik. Ini yang tidak kita bahas. Untuk fungsi dari sistem saraf somatik dan otonom, jadi sistem saraf somatik meregulasi kontraksi otot skeletal ya dan bersifat volunter. Sadar, kita bisa menggerakkan otot itu dengan sadar. Itu sistem saraf somatik. Sedangkan sistem saraf otonom meregulasi otot polos, otot jantung, dan kelenjar secara tidak kita sadari, involunter, ya. Kita tidak bisa mengendalikannya. Itu sistem saraf otonom. Sistem saraf enterik ini yang khusus pada sistem gastrointestinal, ya. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Untuk sistem saraf simpatis, ini akan menstimulasi aktivitas organ kecuali sistem digesti dan aktivasi ya, menstimulasi aktivitas, itu simpatis. Kalau parasimpatis intinya menghambat aktivitas organ tersebut. Ya, semuanya di luar sistem digesti. Jadi, sistem saraf otonom ini bekerja untuk menjaga homeostasis dengan regulasi aktivitas, stimulasi, atau hambat. Tadi di awal juga ada penjelasan di video sebelumnya bahwa sistem saraf simpatis dan parasimpatis ini bekerja secara berkebalikan. Simpatis menstimulasi aktivitas, sedangkan parasimpatis menghambat aktivitas. Sistem saraf otonom bekerja sama dengan sistem endokrin, kelenjar endokrin untuk mengontrol organ internal tubuh dalam rangka menjaga homeostasis. Sifat atau karakteristik dari sistem saraf otonom ini menginversi otot polos, jantung, dan kelenjar. Ya, ini yang tidak bisa kita kendalikan di luar sadar kita. Pengaturan sistem saraf simpatis dan parasimpatis harus seimbang diatur oleh hipotalamus. Sifatnya involunter. Mempunyai dua rantai saraf, yaitu neuron preganglionik dan postganglionik. Bagaimana terkait dengan sistem saraf simpatis? Secara umum, bersifat menstimulasi, ya, menstimulasi organ efektor kita. Ingat selalu di luar sistem digesti. Pada saat kondisi emergensi akan muncul reaksi namanya flight or fight, ya, menyerah atau menyerang. Menyerah itu tidak bertahan, fight itu bertahan, ya, mempersiapkan diri. Ini karena ada situasi krisis, situasi yang mengancam jiwa. Pada sistem saraf simpatis, neuropreganglionik akan memproduksi asetilkolin. Asetilkolin ini adalah neurotransmitter yang jamak, yang banyak ya di sel saraf. Ini disebut sebagai serat kolinergik kalau neuron preganglionik. Sebagian besar neuron postganglionik pada sistem saraf simpatis memproduksinya adalah norepinefrin atau noradrenalin. Ini disebut sebagai saraf adrenergik.
kecuali pada kelenjar keringat dan pembuluh darah di kulit. Lokasi ganglia ini berada beberapa senti dari sistem saraf pusat sepanjang kolumna vertebralis. Untuk serat simpatetis ini berasal dari region thoracolumbar pada spinal cord di T1 sampai L2, dari torakal 1 sampai lumbal 2. Jadi saya ingatkan kembali, untuk preganglionik ini neurotransmitter yang diproduksinya adalah asetilkolin. Untuk sistem saraf simpatik postganglionik, ya, neurotransmitter yang diproduksi adalah norepinefrin atau noradrenalin. Berdasarkan letak dari jalur saraf simpatis, maka sistem saraf simpatis memiliki karakteristik, ya, ada neuron preganglionik pendek, panjang, postganglionik yang terdistribusi di seluruh tubuh, atau yang akan mendistribusi impuls dari ganglion ke organ yang dituju. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka sistem saraf simpatis akan bereaksi cepat jika ada ancaman dikarenakan neuron preganglionik ini yang pendek. Hal tersebut untuk mekanisme tadi, fight or flight. Berikutnya ada sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis karakternya opposite, ya, berlawanan dari sistem saraf simpatis. Ini sifatnya menghambat organ efektor kecuali pada sistem digesti. Semua neuron pre dan post menghasilkan asetilkolin. Berbeda dengan simpatis, preganglionik dan postganglionik berbeda neurotransmitternya. Untuk parasimpatis semuanya baik pre maupun post, neurotransmitter yang dihasilkan adalah asetilkolin. Lokasi ganglia berada dekat dengan organ efektornya. Lokasi preganglionit mulai dari sistem saraf pusat dan regiosakral sampai S2, S4 sakral sampai bawah. Neuropreganglionitnya panjang, postganglionitnya pendek, terbatas pada kepala, dada, abdomen, dan pelvis. Sehingga karakteristiknya masing-masing, neuropreganglioniknya ini bisa berasal dari otak maupun spinal cord. Pada sistem saraf, neuron preganglioniknya lebih pendek dibandingkan pada saraf parasimpatis. Untuk neuron postganglionik ini berasal dari ganglion di luar sistem saraf pusat. Pada saraf parasimpatis, neuron postganglionik lebih pendek dibandingkan dengan saraf simpatis. Bagaimana kita bahas efek stimulasi saraf otonom pada beberapa organ? Contoh di kulit, stimulasi saraf simpatis di kulit pada kelenjar apokrin, ya, akan menyebabkan sekresi. Apokrin itu untuk keringat. Selanjutnya sistem saraf parasimpatis pada kelenjar ekrin tidak akan berefek. Di iris, saraf simpatis akan menyebabkan dilatasi, sedangkan parasimpatis menyebabkan kontriksi, ya, menyebabkan pembesaran. Kalau yang parasimpatis menyebabkan pengecilan. Kelenjar air mata, simpatis akan menyebabkan tidak keluarnya air mata, parasimpatis akan menyebabkan sekresi air mata. Di endokrin, hormon, ya, sistem yang mengeluarkan hormon ataupun enzim. Nah, sistem saraf simpatis di korteks adrenal akan menyebabkan sekresi. Sedangkan parasimpatis ini tidak akan berefek pada modula adrenal. Korteks itu bagian kulitnya, medula itu bagian dalam tengahnya. Di sistem digesti, khususnya di kantung empedu, simpatis akan menyebabkan relaksasi. Parasimpatis menyebabkan kontriksi pada kantung empedu. Untuk intestin,
simpatis akan menurunkan peristaltik, sedangkan parasimpatis meningkatkan peristaltik usus. Di otot polos, simpatik menyebabkan relaksasi, parasimpatis menyebabkan kontraksi. Untuk terkait dengan sekresi dari sistem digestif, simpatis akan meningkatkan sekresi, parasimpatis menurunkan sekresi. Pankreas, simpatis menurunkan aktivitas pankreas, parasimpatis meningkatkan aktivitas pankreas. Untuk respirasi, simpatis menyebabkan dilatasi bronkus, parasimpatis menyebabkan penyempitan atau kontriksi bronkeolus. Di jantung, simpatis akan meningkatkan denyut nadi, parasimpatis menurunkan denyut nadi. Ini contoh saja, ya. Yang lainnya ada. Kemudian terkait dengan pembuluh darah di kulit, simpatis menyebabkan kontriksi, parasimpatis nyaris tidak berefek kalau itu di pembuluh darah di kulit. Di sphincter urin, simpatis menyebabkan kontriksi, parasimpatis menyebabkan relaksasi sphincter urin, sehingga kita bisa mengeluarkan miksi. Respon simpatis ini akan meningkat pada saat aktivitas atau pada saat stres emosional. Pada saat aktivitas fisik, sistem saraf simpatis diaktifkan dengan tujuan utamanya mendapatkan energi sehingga memenuhi kebutuhan tubuh. Pada saat stres emosional seperti takut, malu, marah, ini juga akan menstimulasi sistem saraf simpatis karena tadi adanya stres bisa memicu respon flight or fight. Penglihatan juga dapat memicu situasi emergensi, misalnya situasi yang menakutkan, ya, itu akan meningkatkan respon simpatis. Peningkatan respon simpatis dan pelepasan hormon oleh medula adrenal menimbulkan reaksi tadi flight or fight. Apa saja yang terjadi pada saat respon flight or fight? Jadi ketika kita menyerah atau kita akan menyerang, ya bertahan. Ada dilatasi pupil, peningkatan nadi, kontraksi jantung, peningkatan tekanan darah, dilatasi jalan nafas, bronkus, bronkeolusnya. Pembuluh darah yang mensuplai ginjal mengalami vasokonstriksi sehingga laju filtrasi glomerulus menurun. Ya, akhirnya produksi urin pun juga menurun. Penurunan aktivitas sistem gastrointestinal, terjadi glikogenolisis. Ini glikogenolisis utamanya untuk mendapatkan energi ATP, ya. Lipolisis juga, pelepasan glukosa sehingga terjadi peningkatan glukosa darah. Terjadi penurunan motilitas dan sekresi atau bahkan berhenti. Selanjutnya respon parasimpatis. Respon parasimpatis memiliki aktivitas yang berkebalikan dari mekanisme flight or fight. Responnya adalah terjadi pada saat rest and digest. Ya, saat kita istirahat dan saat kita mencerna. Periode ketika tidak ada exercise, ya, tidak ada aktivitas, sistem saraf parasimpatis akan menjadi lebih dominan dibandingkan yang simpatis. Simpatis itu ketika banyak bekerja, parasimpatis ketika kita rest, ya, dan waktunya untuk digest, untuk mencerna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ilmu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.